Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dwi Mustika Ningtyas dari Prodi Hubungan Internasional 2020. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, di mana presiden pada saat itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem presidensial berlangsung dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Konstitusi yang digunakan pada saat itu adalah UUD 1945. Situasi demokrasi pada awal kemerdekaan saat itu masih disibukkan dengan upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, sehingga pelaksanaan demokrasi masih terbatas dan hanya terfokus pada fungsi-fungsi yang mendukung revolusi kemerdekaan. Periode pemerintahan pada masa awal kemerdekaan cenderung tersentralisasi karena lembaga-lembaga seperti MPR dan DPR belum terbentuk. Maka dari itu, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan sistem pemerintahan apa yang sekiranya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Akhirnya disepakatilah sistem demokrasi parlementer sebagai sistem pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk menentukan pemimpin negara dan penguasa di bawah pengawasan rakyat. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting di dalam pemerintahan, di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sistem parlementer ini diperkuat oleh landasan konstitusional, yaitu UUD 1950. Sistem parlementer berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Demokrasi parlementer juga biasa disebut dengan demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Ciri-ciri dari pelaksanaan demokrasi liberalisme di Indonesia. Bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dasar negara yang digunakan adalah UUD 1950. Bentuk pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Demokrasi liberal menerapkan sistem multipartai. Pada demokrasi liberal, peran oposisi yang dominan, dan adanya ketidakstabilan politik yang berlangsung selama 9 tahun dalam 7 kabinet. Berikut adalah kelebihan dari demokrasi parlementer. 1. Tingginya akuntabilitas para pejabat publik. Para pejabat publik yang terpilih tidak hanya berdasarkan dari parlemen saja, tetapi juga ada peran media massa di dalamnya yang juga berfungsi sebagai kontrol sosial. 2. Hak-hak sipil dan hak politik ditegakkan. Pada masa demokrasi liberal ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, terutama dalam hal kritik terhadap pemerintahan. 3. Terselenggaranya pemilu demokratis pada 1955. Demokrasi parlementer sukses menyelenggarakan pemilu demokratis yang pertama kali di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. 4. Pada demokrasi liberal ini, pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas. Berikut adalah kelemahan dari demokrasi parlementer. 1. Sistem multipartai. Pada masa demokrasi parlementer, sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai yang jumlahnya bisa mencapai 40 partai politik. Selain itu, sistem partai politik juga diberikan hak otonomi dan proses demokratisasinya sendiri. 2. Kebebasan pendapat dalam kritik pemerintahan. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan politik pada demokrasi parlementer. 3. Terdapat 7 kali perubahan kabinet akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
4. Banyak konflik-konflik internal, misalnya terjadinya politisasi birokrasi selama pemilu 1955, konflik antar etnik dan agama, penentangan lokal dari daerah-daerah luar Jawa yang anti-Jakartaisme dan anti-Jawaisme, serta anti-komunisme dan anti-Soekarnoisme. Berikut adalah faktor gagalnya demokrasi parlementer. 1. Adanya dua perspektif yang berbeda tentang model kepemimpinan di Indonesia, yakni kelompok pemimpin Indonesia yang dijuluki sebagai penggalang solidaritas atau solidarity makers dan kelompok administrator. 2. Adanya ketidaksetujuan antara Presiden Soekarno dan militer terhadap sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu. Padahal militer yang sebelumnya mencurigai kedekatan antara Presiden dengan PKI justru menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan Presiden. 3. Lemahnya basis politik secara ekonomi maupun sosial. Seperti halnya jumlah pendapatan per kapita, angka melek huruf, urbanisasi, dan liputan media, serta struktur sosial masyarakat Jawa yang masih sangat hierarki dan feodal yang tidak sejalan dengan sistem demokrasi parlementer. Terakhir, demokrasi parlementer atau liberal ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.